Amma ba'du. Sadat al-ulama al-fudala wal-kurama wal-a'izza, para alim ulama, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh dan pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, spesial kekasih saya, kecintaan saya. Walaupun di panggung kita musuh bebuyutan, tapi sejatinya kita selalu bestian. Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat wa'afiyah, kekuatan dohir batin untuk terus mengajak, membimbing kita bersolawat dalam rangka mencintai, meneladani, sampai pada akhirnya kita pun dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita digolongkan sebagai umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaahnya. Amin Allahumma amin. Saya dengan beliau ini pertama ketemu di Unisula Semarang, jadi sering saya ungkapkan kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya kami berdua pun sama-sama jatuh cinta, sampai aku nggak pernah bisa melupakan dia, karena persahabatan kami dunia insya Allah sampai ke surga. Kami pun dinobatkan sebagai pasangan istimewa. Kalau yang di samping kanan saya ini cocok jadi sponsornya skincare, karena body dan wajah beliau benar-benar moncer. Insya Allah DRW skincare akan semakin tokcer. Kalau saya sponsor sarung saja, karena saya indahnya hanya diceker. Alhamdulillah, majelis mulia malam hari ini dirawui para kiai yang alim-alim, yang seharusnya beliau-beliau yang kasih mauidhah hasanah, beliau-beliau yang kasih tausiah, bukan saya. Harusnya semacam Romo Kiai Haji Ahmad Halwani, ada Romo Kiai Haji Abdul Hadi, Romo Kiai Haji Farid Solihin, kemudian Romo Kiai Haji Ja'far Samsuddin, Romo Kiai Haji Rafiq Hamid, Romo Kiai Haji At-Tabiq Bakir, ada Habib Hasan Aqil Ba'abud, dan kiai-kiai habaib yang lain yang jauh lebih pantas, lebih layak untuk memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat di majelis semulia ini. Tapi karena saya yang ditodong untuk berceramah terlanjur teken kontrak, jadi dengan terpaksa saya mohon waktunya kurang lebih 30 menit saja. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Mas Dr. Wahyu Tri Asmara, founder and owner dari DRW Skincare. Ternyata DRW itu singkatan dari Dokter Wahyu. Tak pikir DRW itu singkatannya Dokter Ribuan Wajah.
atau kalau dalam bahasa Jawa DRW. Ini dari DRW menuju DRW. Jadi DRW skincare itu kalau dalam bahasa Jawa DRW, dandani rupa welek, menuju DRW dadi rupa wow gitu. Karena memang visi beliau bukan hanya kecantikan vis wajah saja, tapi juga kecantikan hati. Insya Allah target utama beliau itu membahagiakan orang. Ini yang hadir orang semua ya, ya, membahagiakan sesama dengan cantik luar dalam, cantik zahiran wa batinan. Karena memang kecantikan wajah tanpa didasari iman dan budi pekerti itu bagaikan bunga indah tapi tidak harum mewangi. Rapatek dihargai. Padahal mikirnya ngene iki ya suwe. Cantiknya wajah itu kan hanya setipis kulit, tapi kalau cantiknya budi pekerti benar-benar tembus ke relung hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau didampingi istrinda tercinta Mami Nita dan keluarga besar dari DRW Skin Care. Kemudian Az-Zahir bersama Zahir Mania, seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia yang kita cintai, yang kita banggakan, tetap semangat meskipun hujan melanda. Insya Allah ini tanda bahwa kita benar-benar dicinta oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini izin roastingannya tipis-tipis saja karena medsos lagi tidak baik-baik saja. Kita berdua harus bertanggung jawab karena roastingan dahsyat itu kita berdua yang memulai, sehingga banyak ditiru di mana-mana, akhirnya ada yang keseleo. Ini penanggung jawabnya adalah beliau. Apalagi saya udah terkenal raja roasting, oleh karenanya mohon doa mudah-mudahan selamat. Panjenengan juga harus hati-hati karena ini banyak netizen yang memata-matai. Awas nanti digoreng, bahkan diliwet sampai lembut. Mereka menunggu Habib Bidin offset, Abah Anza melakukan pelanggaran sehingga kami berdua kena kartu merah. Singkat-singkat saja saya, karena visi dari Pak Dokter Wahyu Tri Asmara, namanya keren. Wahyu itu anugerah pemberian, Tri itu 3, Asmara itu cinta. Berarti beliau mendapatkan anugerah 3 cinta. Memang cinta itu ada 3 tingkatannya. Level cinta ada 3. Ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Cinta mulia, cinta level tertinggi, itu cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta madya itu cinta pertengahan, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Sedangkan cinta hina itu cinta kepada dunia, cinta kepada harta. Rumusnya begini: siapa yang
Siapa yang cintanya cinta mulia, maka dia akan mendapatkan anugerah cinta madya sekaligus cinta hina. Tapi siapa yang cintanya cinta hina, dia akan terhalang dari cinta madya, terlebih cinta mulia. Kapan-kapan saya uraikan kalau kondisinya tidak hujan. Skincare, ini pengajiannya kan judulnya skincare. Skincare itu urusannya dengan kulit. Karenanya ceramah saya malam ini hanya akan mengingatkan kepada seluruh jamaah bahwa sesungguhnya kita diserang macam-macam penyakit kulit yang berbahaya, tapi kita kurang menyadarinya, sehingga nggak ada inisiatif untuk berobat, nggak ada keinginan untuk sembuh, karena kita nggak sadar kalau sesungguhnya kita diserang penyakit-penyakit kulit tersebut. Saya katakan penyakit kulit itu singkatannya kurang solid, sehingga terjadi perpecahan, sehingga terjadi kekacauan, semuanya jadi rancu karena penyakit kulit kurang solid. Penyakit-penyakit itu adalah kudis, kurap, kutil, dan kusta. Penyebabnya adalah kuman. Jadi kudis, kurap, kutil, kusta, penyebabnya kuman. Ini kalau nggak dijelaskan ya nggak paham. Wong yang datang ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi aku nggak berani ngomong oon sekarang, bahaya. Biasanya aku bilangnya oon gitu, nanti digoreng sama dengan GOBLOK. Penyakit yang pertama namanya kudis, kurang disiplin. Penyakit kedua namanya kurap, kurang rapi. Penyakit ketiga kutil, kurang teliti. Penyakit keempat kusta, rakus harta. Dan penyebabnya adalah kuman, kurang iman. Terima kasih aplausnya karena ini mikirnya lama. Ya hanya ini saja yang akan saya uraikan. Ini ada kaitannya dengan skincare nanti. Dan setelah ini insya Allah Anda akan pangling dengan wajah saya yang makin glowing, karena saya akan dapat kiriman rutin DRW skincare ke rumah. Aku ora iso mbayangke nek wajahku glowing kok nyaingi makhluk iki kok. Coba Pak Dokter, coba aku pengen membuktikan kesaktian DRW skincare. Wes pokoknya kelinci percobaannya saya. Pokoknya setelah ini kok wajahku jadi glowing, berarti DRW skincare betul-betul manjur, betul-betul mujarab, betul-betul oke. Coba plus 1. Skin anti tuwek, tahu-tahu mati. Penyakit pertama namanya kudis. Kita itu punya penyakit kronis loh ya, namanya kudis, kurang disiplin. Padahal Islam itu sangat menganjurkan, bahkan mewajibkan disiplin. Coba kita perhatikan rukun Islam yang 5 itu semuanya ajaran kedisiplinan. 1, syahadat, disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo dibaca sama-sama 3 kali. Siapa tahu kita terjebak dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, tapi kita tidak sadar. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini disiplin akidah. La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena sekarang mulai banyak orang yang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in, dia masih mau nyembah Allah tapi minta pertolongannya kepada dukun. Disiplin akidah harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan, terutama di era seperti sekarang ini. Zaman boleh berganti, tapi iman jangan sampai mati. Masa boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Jadilah seperti ikan di laut, walaupun direndam air asin bertahun-tahun, tapi ikannya nggak katut asin. Iwak segoro kuwi najan bertahun-tahun dikum banyu asin, tapi iwake mboten katut asin. Kenapa? Ikan laut yang direndam air asin bertahun-tahun kok tidak ikut-ikutan asin? Karena ikannya hidup, sebab iwake urip. Loh iya, lah kalau ikannya mati, lah itu gampang kena pengaruh. Diuyai ya langsung asin, digawe ke sambel ya dadi pecel, dadi penyet, disujeni ya dadi panggang, karena dia mati, gampang kena pengaruh. Orang itu kalau imannya hidup nggak gampang kena pengaruh, nggak latah. Silahkan kepung dengan minuman keras yang katanya mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, kualitasnya oke, nggak bakal terpengaruh, nggak, karena imannya hidup. Silahkan kepung dengan night club, hiburan-hiburan malam lengkap dengan PUREL-nya, ndak bakalan terpengaruh karena imannya hidup. Silahkan kepung dengan tempat prostitusi, dengan pekerja-pekerja komersial yang ada yang bangkok, ada yang bangki, ada yang bungkuk, ada yang bengkak, ndak bakal terpengaruh. Kenapa? Karena imannya hidup. Ini penting, karena masyarakat kita itu, maaf, masyarakat yang latah, gampang terpengaruh, gampang terprovokasi. Pokoknya ada berita dikit gampang katut-katutan. Maaf, itu tandanya imannya mati. Udah, yang kedua, rukun Islam itu sholat, disiplin waktu. Begitu masuk waktunya, ada panggilan azan, berangkat. Begitu masuk waktu, ada panggilan, laksanakan. Kita dituntut untuk disiplin waktu. Pokok masuk waktunya, dengar azan, berangkat, laksanakan. Tapi kita kan nggak seperti itu. Dengar azan itu jangankan kok berangkat dan menjalankan serta memenuhi panggilan, jawab aja loh kadang-kadang ndak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, yamene kok wis azan ki jam piro iki? Bukannya jawabi malah loh, yamene kok wis azan ki jam piro? Padahal kita kalau dengar azan itu wajib seneng, karena azan itu panggilannya Gusti Allah. Mendengar azan wajib seneng. Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan untuk mendengar panggilan Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku masih kau beri kesempatan untuk memenuhi panggilanmu, menjalankan perintahmu, bersimpuh di hadapanmu. Makanya nek krungu azan niku wajib seneng. Ukurane seneng krungu azan nih padha karo wulan Ramadan sampeyan poso krungu azan maghrib. Seneng napa seneng? Ya gak seneng tok, wong kuwi sing dinteni. Pas poso sing paling dinteni azan maghrib. Nyetel radio,
ndelok TV, ngrungokne masjid. Endi sing adzan dhisik dieloki. Adzane dhisik TV ya melok TV. Lho Mas, kok wis mangan? TV wis adzan kok. Dhisik radio melok radio, dhisik masjid melok masjid. Keri kabeh adzan dhewe. Loh, apa hikmahnya? Gini loh hikmahnya. Kita kalau mendengar azan kok kita seneng. Azan itu panggilan Allah. Ketika kita dipanggil Allah, kita seneng, maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Kalau kita dipanggil Allah, kita menjalankan, maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga memperhatikan. Wis gampangane ngene. Lek sampeyan ditimbali Gusti Allah kok sampeyan gatekke, giliran sampeyan manggil Allah, Allah yang gatekke panggilan sampeyan. Kapan kita memanggil Allah? Waktu beribadah kita memanggil Allah, ketika berzikir kita memanggil Allah, bersolawat kita juga memanggil Allah, memanggil Rasulullah. Ketika berdoa kita memanggil Allah, Allahumma Rabbana, ya Allah. Bukankah itu kita memanggil Allah? Diperhatikan apa enggak sama Allah? Ya tergantung kita ketika dipanggil Allah merhatikan apa enggak. Kalau kita dipanggil Allah, kita merhatikan panggilan Allah, giliran kita memanggil Allah, Allah pun akan memperhatikan panggilan kita. Dari sini setidaknya kita tahu dan sadar kenapa doa-doa kita susah diijabah, karena mungkin sebabnya kita sering tidak menghiraukan panggilan Gusti Allah. Halo? Coba kalau dipanggil Allah waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Kira-kira lebih banyak yang pergi ke masjid sholat jamaah apa banyak yang masih tidur? Berarti prinsipnya dibalik, an-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat. Wong dipanggil kok malah kelon. Izin, kalau di Purworejo sini 5 waktu masjid-masjid sepi apa rame? Oh rame, berarti orang-orangnya nggak sholat ya, berok-berok ya di masjid ya. Ya Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita pengen diperhatikan Allah waktu kita memanggil Allah, di antara yang harus kita lakukan, ya kalau kita dipanggil Allah ya kita harus merhatikan Allah. Sama malam ini kita bersolawat, kita memanggil-manggil Rasulullah, diperhatikan nggak sama Rasulullah? Ya tergantung kita, gitu loh. Kalau kita diperintah sama Rasulullah, kita betul-betul memperhatikan, kita betul-betul mengikuti dan meneladani Rasulullah, pasti Rasulullah akan terus memperhatikan kita. Ngono. Lah sampean meskipun pertentangan lehmu, ya Rasulullah, mulai ya ndak direken sama Rasulullah. Makanya di antara misinya Az-Zahir itu kan yang tadinya belum sholat, yang tadinya masih nakal, waras. Jadi maaf, kalau pengen diperhatikan Rasulullah, ya kita harus memperhatikan apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, yang ketiga, zakat itu disiplin sosial. Kita kalau dapat rezeki jangan dinikmati sendiri, berbagi kepada sesama, terutama yang membutuhkan, itu zakat. Mudah-mudahan DRW skincare ini makin jaya, makin sukses, sehingga lebih banyak menebar manfaat. Karena beliau, Pak Dr. Wahyu ini juga punya program-program sosial yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Tiap tahun puluhan ribu sembako, terus bagi-bagi ambulan, udah sampai kemana-mana pembagian ambulan, udah menusantara. Yang belum tinggal ke pesantren saya.
Izin Pak Dokter, sama. Makanya saya baca profilnya jenengan itu saya seneng. Wah, ini misinya kayak saya. Ya walaupun kita kelasnya beda, wilayahnya beda. Kalau saya mohon doa, ini dibilang sombong terserah, izin Mbah Yai niki min babi sombong niki. Lare-lare sing derek kula ten pesantren sekarang udah 2.500 lebih dan semuanya free bebas biaya. Dari 2.500 sekian itu yang 700-nya adalah anak-anak yatim. Mohon doanya Pak Dokter, ini saya sampaikan supaya hati penjenengan terketuk. Ya, ya setidaknya kan malam ini ada tambahannya gitu loh. Saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya bisnis apa-apa, dapatnya ya dari gini-gini. Makanya kalau ada yang bilang oh boy jual agama, aku loh nggak pernah tawar menawar. Namanya jual agama itu nyang-nyangan. Iso dodolan agama lho, lambe syukur mbletat. Lihat dulu kegunaannya, lihat dulu manfaatnya. Yaitu kalau untuk kepentingan pribadi mungkin zalim. Kalau saya meskipun mahal misalnya, loh, tapi manfaatnya Pak Dokter, datang toh ke Bojonegoro, survei, terus nanya sana, ketemu santri, acak, terus dicenol, le kamu di sini bayar berapa satu bulan? Nanti kalau sampai bayar, tak kasihkan jenengan duitnya. Tapi kalau benar-benar gratis, jenengan yang nanggung biayanya. Loh, oh no, 2.500 lebih itu nggak sedikit tuh loh, tuh. Satu bulan itu beras itu 13 sampai 15 ton tiap bulan, itu baru berasnya saja. Saya tahu orang saya yang belanja kemarin baru beli seragam itu, saya pesennya di Pekalongan soalnya paling murah itu. Beli seragam itu habisnya hampir 300 juta seragam baru untuk santri baru saja, itu 300 juta Pak Dokter. Itu seragamnya kan gratis semua seragamnya gitu loh, belum kitab-kitabnya. Yes. Gak ini saya untuk mengkanter orang-orang yang lambenya luweh itu loh. Kadang-kadang kan apa itu ceramah ngene-ngene mahal ngene-ngene loh. Az-Zahir mahal pantes kualitas kok. Krunya itu loh berapa, lihat. Oh yang ini loh, sing petentengan Hasan nih nganti tangannya dirijine meh peritil, kebagian piro jajal dihitung. Mikir toh mikir, pengen murah yang ngundang hadroh sing kelas RT. Oh no, wong mikir. Ya udah. Zakat itu artinya kan pembersihan, mensucikan. Kalau zakat mal ya berarti mensucikan harta. Udah gini, yang kita dapat itu pendapatan bruto. Kalau nggak tahu pendapatan bruto itu pendapatan kotor. Yang boleh kita konsumsi, kita makan, kita minum, kita pakai itu yang neto, yang bersih. Dari bruto menuju neto itu ada proses pembersihan namanya zakat. Makanya orang yang sudah punya nisab nggak mau mengeluarkan zakat itu orang geragas, bahasa Inggrisnya the celutak. Ini kayak orang disuguhi kacang dimplok sak kulit-kulite, dikasih ikan gurami dipangan sak telek-telek. Itu orang yang nggak mau zakat. Kita itu kadang-kadang terlalu, sungguh terlalu kita ini. Yang kita dapat itu 100% pemberian Allah. Allah merintah itu cuma dikit kok, keluarin 2,5%-nya, kan dikit banget toh. 100% yang kita dapat ini pemberian Allah. Lah Allah merintah mengeluarkan nggak banyak, cuma 2,5%. Yang 2,5% itu loh kasihkan itu yang berhak. Yang 97,5% PPN gawe-gawenen.
2,5% saja suruh ngeluarin kok nggak mau. Jangan salahkan kalau Allah murka, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah kasih hukuman. Gitu loh. Masa suruh ngeluarin 2,5% aja ndak mau. Ya Allah kasih hukuman. Allah kalau kasih hukuman, Allah merintah makhluk yang lain. Bumi siap, hukum itu manusia melanggar, suruh ngeluarin 2,5% dari hartanya ndak mau, hukum mulet kamu. Bumine mulet, siap, bumine mulet, geredek, gempa dengan kekuatan dahsyat. Jawa Tengah hancur lebur, Jawa Timur aman. Nah, sing gak bayar zakat wong Jawa Tengah kok. Ngono contoh, ngapunten Mbah Yai contoh niki. DRW skincare kukut. Le gempa ngono lho. Angin siap. Wahing angin suruh bersin sama Allah. Hing. Jadi topan, lesus, badai gitu. Gunung siap. Ngentut. Merapi ngentut. Lah ini kalau manusianya panggah ndablek nggak mau bayar zakat, ini gunung-gunung nggak cuman ngentut loh, bisa mencret. Kebayang nggak kalau gunung-gunung itu mencretnya sandas-sandas gitu, gelodak gitu. Segoro laut siap, angop, segorone angop, wah, ombak naik ke daratan. Dipimpin ratunya Al-Mukarramah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Ayo hati-hati. Makanya ini insya Allah nanti di akhir ceramah saya ada door prize dari DRW Skincare, 1 buah kulkas. Bener Pak Dokter? Bener? Sama 10 paket skincare bagi yang beruntung. Nanti gini ya, gini aja, yang bisa bikin quotes tentang kecantikan nanti silahkan tunjuk tangan. Yang bisa bikin quotes tentang kecantikan nanti angkat tangan, ditunjuk sama Habibidin, akan mendapatkan paket skincare plus sarung cap, sarung mangga mendunia. Coba DRW Skincare sponsornya saya. Yang penting kontrakannya jelas. Apalagi kalau kami berdua. Jos, insya Allah nanti kita tanggal 22 Desember ini akan go internasional. Kita berdua akan ke Taiwan. Halo Zahir Mania Taiwan, kami akan nyaur hutang. Ya, Zahir Mania Taiwan dan juga Anza Mania tentunya. 22 Desember siap, kita nanti duel di Taiwan insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang keempat, puasa itu disiplin kesehatan. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Apa hubungannya puasa dengan kesehatan? Jamaah sekalian, tubuh kita itu juga perlu diistirahatkan. Manusia itu ibarat tumbuh-tumbuhan, ibarat tanaman, memang perlu disiram air. Manusia ini ibarat tanaman, kalau pengen hidup, tanaman itu perlu disiram air. Manusia hidup perlu makan minum. Tapi tanaman yang perlu disiram air itu kalau terus-terusan digerojok air, yang terjadi tanaman itu akan mati. Minimal dalam bahasa Inggris the bosok. Manusia butuh mangan, butuh minum, tapi kalau terus-terusan makan minum terus tanpa diistirahatkan setahun penuh 12 bulan, ya bosok jadinya, gampang terserang penyakit. Maka perlu berpuasa. Sampai dari sisi medis pun orang kalau mau menjalani operasi itu loh disuruh puasa dulu. Nggih napa nggih? Minimal 1 bulan Ramadan diistirahatkan. Jangan digerojok terus, ya nanti kayak
tanaman yang terus-terusan digerojok air, pasti dia akan bosok, pasti dia akan mati. Lo manusia kok nggak ada istirahatnya, makan minum terus-terusan, gogrok, gampang diserang penyakit. Nah, yang lebih bagus lagi, jangan setahun 12 bulan, istirahatnya sebulan Ramadan. Kita persempit ruangnya, setiap minggu 7 hari kita istirahatkan 2 hari, Senin dan Kemis. Jadi Senin dan Kemis kita puasa, tiap dino Senin usahakan nyenen, tiap dino Kemis usahakan ngemis. Maksudnya puasa Kemis gitu. Yang kelima, haji. Itu disiplin hati. Loh, karena ibadah haji itu mencakup semua jenis ibadah. Gini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga haji itu ibadah yang paling berat. Rukun Islam 5 ini kalau kita urut, pertama paling ringan, kedua ringan, ketiga agak berat, keempat berat, kelima paling berat. Coba rukun Islam yang pertama syahadat, paling ringan, yang penting hatine mantep, ngewes asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, beres, nggak butuh syarat macam-macam. Itu syahadat paling enteng. Kedua sholat, abot napa enteng? Halo, sholat itu ringan apa berat? Berat apa ringan? Beratnya di mana? Enteng banget sholat itu, enteng. Apalagi sholatmu wis angger usolli ngadeg Allahu Akbar bismillah entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Lah kalau nggak mampu berdiri boleh kok sholat sambil duduk. Nggak kuat sholat sambil duduk boleh, fa'ala jambin, berbaring boleh. Nggak mampu famustalqian, lumah-lumah boleh. Ya kepalanya Indonesia, ya kepalanya di timur dikasih bantal agak tinggi, delujur, kakinya di barat. Yo tanya mbah yai ku carane. Lu itu udah nggak mampu, fabil isyarah, boleh pakai isyarah kok. Sholat nganggo kedap iki lho oleh. Abote ning ndi? Allahu Akbar pet, terus biar. Walau dolin pet sup biar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar pet subhanallah sup biar. Beratnya di mana? Lu gitu nggak mampu. Lakokne neng atimu ngelakoni sholat. Lu wis gak mampu, dirimu malah dimuliakan, ditempatkan di depan imam. Jenengan wis nate sholat manggen, jenengan manggen neng ngarepe imam pun nate sekedap meleh, insyaallah. Lu ngono kok beratnya di mana? Yang ketiga zakat. Lagi mulai agak berat karena ada kaitannya dengan harta, ada kaitannya dengan duit. Sementara manusia itu punya tabiah, punya karakter seneng harta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Halo? Wal an'ami wal haras. Jadi dihiaskan bagi manusia, ini menjadi tabiat manusia, seneng kepada satu. An-nisa artinya lawan jenis. Selama normal pasti seneng dengan lawan jenis. Wal banin yang kedua anak. Setiap orang nikah berkeluarga pasti targetnya pengen punya anak, karena al-walad samratul fuad, anak itu buah hati. Meskipun kaya raya kalau nggak punya anak nelongso sugih randuwe anak nelongso, pengen duwe anak sampai alatnya diperiksa no. Ki kurang linci apa kurang. Minan nisa wal banin, terus wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Apa itu kalau bukan uang? Perhiasan emas dan perak. Kalau zaman sekarang ya punya ATM silver and gold. Minadz zahabi wal fiddah, berarti ATM-nya gold and silver. Wal khailil musawwamah, kuda yang bagus. Ini simbol. Kuda yang bagus itu kendaraan. Kuda itu kan binatang yang tubuhnya kuat, larinya cepat, bentuknya memikat. Kendaraan bodinya kuat. Halo?
larinya cepat, bentuknya memikat. Kalau sekarang ya Toyota Alphard minimal, wal khailil musawwamati wal an'am. Loh, itu semua manusia suka gitu loh, mohon maaf. Makanya zakat itu berat karena ada kaitannya dengan duit. Kabeh wong seneng karo sing banter to, dadi apa wae ya seneng karo sing dadi kiai ya wis dadi apa wae gitu loh. Makanya kita nggak usah munafik lah. Ini memang ujian buat kita. Zakat itu berat karena manusia itu seneng donya, dan ini yang membuat manusia nanti itu berat meninggalnya. Karena meninggal itu, mati itu kan meninggalkan donya, dipaksa meninggalkan yang sangat dicintai. Loh, orang dipaksa berpisah dengan yang dicintai itu sesakit-sakitnya rasa sakit yang teramat sakit. Sehingga orang yang susah meninggalnya itu karena apa? Ya karena dia terlalu cinta dunia gitu loh. Setelah itu puasa, oh lebih berat lagi karena ada kaitannya dengan ngempet nafsu. Kelima, haji paling berat. Oke, karena haji ini wah pertama biayanya aja udah berat toh. Nggih napa mboten? Walaupun misalnya misal bukti, misalnya sampean punya duit 600 juta, ditawari dipakai untuk berangkat haji langsung sama ditawari tanah, pilih haji apa tanah? Ya tanah, mulane rupane do kaya grogalan. Lah iya memang berat toh kalau diurut. Nah, ini dari segi kesehatan. Terima kasih. Berikutnya, yuk belajar dari profesinya Pak Dokter. Ini kalau kita betul-betul pengen sehat, dokter itu profesi yang luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dari dokter. Di antaranya, ini dokter umum ya, dokter umum. Ilmu yang bisa kita dapat dari profesi dokter. Dokter itu kalau menghadapi orang sakit, nggak dianggap orang yang mau mati. Dokter ki nek ngadepi wong loro, ora dianggap wong sing arep mati, tapi dianggap orang yang belum sehat. Mbuh ra dirungokne aku kok. Dokter ki lho nek ngadepi wong loro, kuwi ora kok dianggap wong sing ape mati, tapi dianggap wong sing durung mati, durung sehat. Makanya ditelateni, dirawat, diobati, terbukti yang tadinya sakit menjadi sehat. Kita harus begitu. Kita kalau menghadapi orang nakal, jangan dianggap itu orang jelek. Wong nakal ki aja dianggap wong elek, anggepen kae wong sing urung apik. Ayo ditelateni, diapik. Iya. Insyaallah engko suwe-suwe dadi apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, dokter itu kalau mau nyontek pasien itu enggak sembarangan. Ya Allah, dokter nek arep nyontek uang mesti katoke dipelorot. Duduk katoke doktere dhewe. Katoke wong sing ape disonteki lho mesti dipelorot. Tapi nek melorot ora sak nggon-nggon. Ya wonge dilebokno kamar. Nek wis wonge mlebu kamar ditutup rapet, jebret. Sing ning njaba ora ngerti. Ora langsung dipelorot. Wonge kon mapan sik genah. Nah, nek wis mapane genah baru dipelorot, lagek disontek, cus. Lah wong iki ora oleh metu nek urung katokan meneh. Sampeyan tahu ngerti ana wong bar disontek dokter metu terus katoke sik pelorotan. Metu wis rapi, dadi sing nang njaba ki gak ngerti nek wong kuwi bar dipeloroti karo dokter. Apa ilmu dibalik mbok ra dirungokne aku. Makanya gini, kita kalau mau menasehati siapapun, termasuk menasehati anak misalnya, ojo nang ngarepe wong akeh, jangan sampai ada yang tahu. Ayo anak kita masukkan ke kamar, plek gitu. Nanti kalau udah masuk kamar tutup, nggak ada yang ngerti, udah nanti pelorot. Dinasihati sampai nangis gak apa-apa. Lah anak ini jangan boleh keluar sebelum selesai. Jadi kalau udah selesai sadar keluar, loh saudaranya sendiri loh ndak ngerti kalau habis dimarahi sama ibunya. Paham gak? Berikutnya terakhir. Halo? Oke sebentar. Kalau tadi kecantikan dohir udah terbebas dari penyakit. Pertama kudis kurang,
disiplin. Yang kedua penyakit apa? Kurap. Kita itu kurang rapi, sehingga maaf kadang kita kalah dengan saudara kita yang beragama lain karena kita kurang rapi. Dari segi kerapian kita banyak teori tapi prakteknya kurang. Kita itu punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu tentang kesucian, tentang kebersihan, dan di mana-mana ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Tapi prakteknya coba tempat ibadah kita aja kadang maaf kalah rapi, kalah bersih, kalah indah, kalah wangi dengan tempat ibadahnya saudara kita yang beragama lain. Sampean kalau masuk gereja, pura, wihara, kuil itu wangi-wangi, bersih-bersih, sementara masjid kita kadang-kadang maaf banget kotor, sawang itu ndak dibersihin, wong ono telek cecek kayak ora disuceni, malah dibunderi kapur wer, ditulisi tok awas telek. Apalagi kalau kita masuk ke kamar mandinya pesingnya 17 derajat, sama persis dengan fadilahnya sholat jamaah, padahal dalil kita an-nadzafatu minal. Coba kita itu kurang rapi. Saya tanyakan beliau ya, di Hong Kong, di Singapura, itu ndak ada sampah keleleran, itu ndak ada. Saya pernah diajak jalan-jalan ya sama panitia itu, naik kapal di sungai, ya mesti mosok ning alas. Itu Kim, ya Allah, kamu kan belum pernah tuh Kim, kalau kamu ke Hong Kong baru sekali, ke Taiwan malah belum pernah Kim, ya nanti tak ajak nanti, jangan takut. Akim, Afi, Luki, terus apa mana ya sing tak ajak ya, Hasan. Hasan itu penting, itu tanganmu penting San. Akim, Hasan, Afi, Luki. Yang lain Salim, sorry ya kamu belum masuk nominasi kamu. Nggih, Mbah Yai Khalwani bola bali mponan, alhamdulillah bola bali, tapi nggak sering kulo Mbah Yai, kulo 2 bulan sekali ya. Jenengan bola bali tapi nek dihitung tesih sering kulo, walaupun yuswani sepuh jenengan. Nek mboten percados jenengan tangletaken ten kene panitia mriko. Aku kemeringet aku dingendikani Mbah Yai. Mbah Yai mangke badhe nyumbang lagu, Beb. 3 lagu, 4 lagu, karena Mbah Yai niki oh sholawatane yo keren, siir-siirane beliau yo keren. Tepuk tangan untuk Mbah Yai. Mugi-mugi Mbah Yai panjang yuswa, sehat wa afiah, terus mbimbing kula jenengan nggih. Mangke Mbah Yai nyuwun nasihate melalui lagu. Tapi ceramahi kula mawon Mbah Yai. Sementara sakno Pak Dokter mangke nek ceramahi kalih ya dobel mangke. Mboten. Halo, itu Kim, sungai itu Kim, bersih, jernih, bening airnya. Nyari sampah itu ndak ada, mau kertas, mau plastik, mau botol bekas air mineral ndak ada. Sampai ikan kecil-kecil itu cetha welo-welo, saking bersihnya sungainya. Lah nek sungai Purworejo kan ora ketok banyune. Sing kertas, sing plastik, sing botol, sing softtek, sing Masya Allah, kasur barang nggone kali, Masya Allah. Belum lagi vitamin T yang mirip pisang goreng terimpul-terimpul, wis ndak karo-karuan itu dalile an-nadzafatu minal. Coba kita punya ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan disuap sama-sama masuk neraka, tapi namanya praktek suap menyuap kok masih merajalela di kita. Ya Allah, namanya korupsi kok makin menjadi-jadi. Justru negara yang paling aman dari korupsi itu Tiongkok, Cina loh. Karena koruptor dihukum mati, berani korupsi, berani masuk peti mati. Ini perlu diterapno ning Indonesia iki asli nih. Nek pengen, nah kita itu kurang rapi gitu loh maksudnya. Asariku wasarikatu faqtu aydiyuhuma, pencuri dipotong tangannya. Lu kurang tegas gimana, kurang keras gimana, tapi namanya kriminalitas kok masih merajalela. Yang paling aman dari kriminal malah Belanda. Maka KUHP kita itu mengadopsi undang-undangnya Belanda itu aslinya. Halo, mbuh ra praktek. Ketiga, kutil, kita kurang teliti. Kita itu kurang teliti, sampai prihatin. Maaf Mbah Yai nyun pangapunten, ada orang Islam yang sakit lumayan parah,
itu mau berobat ke rumah sakit yang miliknya orang Islam nggak standar, sehingga harus berobat ke rumah sakit yang bukan miliknya umat Islam. Harusnya kita punya sendiri dong rumah sakit Islam yang canggih. Nah sekarang banyak rumah sakit Islam tapi fungsinya menjadi rumah Islam sakit. Lah kita maaf ya, kita punya lembaga semacam TPQ, Madrasah Diniyah, pondok pesantren, tapi banyak yang nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kekurangan biaya. Kenapa? Alokasi dana dan anggaran dari pemerintah untuk lembaga-lembaga agama, TPQ, Madrasah Diniyah, pesantren-pesantren kurang, kalah dengan lembaga-lembaga formal. Padahal peran lembaga-lembaga agama untuk membangun moral, membangun karakter masyarakat jauh lebih dominan di bangsa Indonesia ini. Maka ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Sekelas camat aja dapat mobil dinas, masa kiai pengasuh pesantren nggak dapat mobil dinas? Loh, harusnya dibanding Pak Camat ya lebih patut Mbah Yai Khalwani ini loh yang dapat mobil dinas. Sing keliling dandani morale masyarakat, dandani akhlake masyarakat. Coba kalau masyarakat nggak didandani morale, jahat-jahat semua. Ya pemerintah mau pembangunan ya susah toh, ngatur masyarakat yang jahat-jahat. Kiai-kiai ini jasanya besar. Tenang Mbah Yai, tak perjuangkan. Nah kayak gini-gini ini layak mendapatkan mobil dinas. Kelasnya ya kayak mobil dinasnya Kapolda harusnya. Harus. Ya Allah ya Karim. Udah tak usulkan kok. Mudah-mudahan direspon sama pemerintah pusat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita kutil yang terakhir kusta, rakus harta. Ini bahaya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Pangkal dan induk dari semua kejahatan, kesalahan itu ya terlalu cinta dunia. Kusta, rakus harta, ini penyebab berbagai kekacauan. Udah pokoknya hati-hati dengan itu semua. Kemudian terakhir, ini yang saya maksudkan dengan terakhir sekali, jamaah sekalian, kalau tadi kecantikan dohir, sekarang kecantikan batin. Kalau diurut, mari kita berangkat dari sebuah ayat Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Mohon izin, ini karena bicara soal kecantikan batin, ngajine agak tua sedikit. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa saja yang ada di bumi. Jadi dunia saisine itu diciptakan Allah untuk manusia. Allah menciptakan jagat raya dunia saisine itu untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Yang lain nunut. Allah menciptakan binatang untuk manusia, Allah menciptakan laut, gunung, semua untuk manusia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan buah-buahan macam-macam, ada anggur, ada jeruk, ada kelengkeng, ada pisang, apalagi ini yang di sini, semua untuk manusia. Bahkan malaikat yang ditugasi ngodoti saja nggak boleh ikut makan, karena memang itu diperuntukkan manusia. Nah, oleh karena dunia ini diciptakan Allah untuk manusia, maka yang jadi ukuran dunia itu yang manusia. Kalau manusianya baik, dunianya baik. Tapi kalau manusianya rusak, dunianya ya jadi rusak. Jagat iki diarani jagat sing apik, nek menungsane apik. Lah nek menungsane rusak, jagate ya dadi rusak. Memang yang merusak itu bukan makhluk lain. Yang merusak segala sesuatu itu manusia. Sing ngerusak dunia ini menungso. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Coba, yang merusak itu memang manusia kok. Yang merusak lingkungan juga manusia. Mohon maaf, wedus, saya kalau bilang wedus tangan saya nggak boleh nunjuk, nanti dibilang mewedus-weduskan orang. Wedus itu ngerusak tanduran paling sak tekem, rong tekem, telung tekem. Tapi kalau manusia, tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Nggih napa nggih? Watu pirang-pirang gunung iso entek dirusak menungso. Anjene manusia ini makhluk yang paling rakus, paling serakah, paling geragas. Pitik kuwi panganane beras, kacang hijau, jagung, kedele. Menungso beras dipangan, kacang hijau dipangan, jagung dipangan, kedele dipangan, sak pitik-pitike dimplok.
Wedhus kuwi panganane bayem, kangkung, rambanan. Menungso bayem dipangan, kangkung dipangan, rambanan dipangan, sak wedhus-wedhuse dimplok. Ya Allah, itulah manusia. Ya Allah. Bajing kuwi nek bajing tenanan nyolong klopo siji lho gak dientekno, dipangan seprapat, separo, selebihnya diceblokke diwenehke wonge. Sing entek-enteki sembarang niku mboten bajing tapi bajing ketambahan ngan. Apa maneh ana tambahane tengik pisan. Kucing kuwi nek kucing tenanan nyolong pindang, nyolong iwak asin, nyolong iwak paling ya siji loro telu ngono ae. Sing entek-enteki sembarang kuwi kucing garong. Makane asli menungso karo kucing iki luwih celutak menungso. Cuma kadang-kadang manusia itu pelupa. Ibu-ibu goreng iwak terus dicolong kucing, nesu-nesu kucingnya diunek-unekke. Kucing celutak, kucingnya meringis. Ya celutak sampean yu. Pangananku mek iwak tok, lah pangananmu apa-apa mbok emploki, cutak sampean. Meong. Codot kuwi nek codot tenanan, nyolong jambu siji loro wis. Tapi nek codot sarungan, ya jambu sawit diunduh ditempong nganggo sarunge go melayu nganti jambune dhewe ra diopeni gondal gandul. Jadi yang merusak segala sesuatu itu manusia. Oke, maksud saya begini, mergo donya ki ukurane menungso. Lah menungso kuwi sing dadi ukuran atine. Kapan atine apik, menungsane dadi apik. Kapan atine rusak, menungsane ya dadi rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ukurane donya ki menungso. Lah ukurane menungso atine. Kalau hatinya baik, manusianya jadi baik. Kalau hatinya rusak, manusianya juga jadi rusak. Nah, ati niku nek wis kadung apik, Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan dengan sholawat, dengan zikir ini mampu ngumbah, membersihkan hati-hati kita yang kotor. Amin Allahumma. Karena gini, orang itu kalau hatinya udah baik, segala sesuatu diterima dengan baik dan akan menjadi kebaikan. Wong apik kuwi senajan ketekan barang elek iku iso dadi apik. Bahkan wong apik niku walaupun disikapi elek, penompone tetep apik. Makanya wong apik iku ora mempan difitnah, wong apik iku ora mempan dihujat, ora mempan dielek-elek, difitnah, dihujat, dielek-elek, tambah apik. Jarine cah nom-nom gosip makin digosok makin kuwi nek apik tenanan. Wong apik kaya minyak wangi, semakin dietrek-etrek semakin semerbak harum mewangi. Kuwi wong apik. Gak kenek dielek-elek wong apik. Nyun ngapunten. Makanya wong nek apik tenanan walaupun dieleki kaya apa penompone tetap apik. Saya sering contohkan ya, nenek itu pasti apik sama cucunya, pasti sayang sama cucunya. Pagi-pagi ada nenek habis sarapan, habis makan, dia udah habis mandi, pakai baju baru, pakai baju bagus, mangku cucunya sambil makan. Kira-kira 5 menit lah kok cucunya toh preketek dingengeki niku diapiki apa dieleki? Kok iso diapiki ndek rene tak ngengeki? Dieleki orang dingengeki. Tapi karena nenek ini hatinya apik sama cucu, walaupun dingengeki dia nggak marah, malah dia ngomongnya gini, pintere putune kok ngerti nek mbahe mangan ditambahi vitamin. Dingengeki lo ditambahi vitamin. Neneknya nyapu, punya cucu yang baru belajar jalan, belajar ngomong. Terus maaf, neneknya itu diunek-unekke karo putune. Mbah ya apa etek? Mbah ya apa etek? Mbah ya apa etek? Mbah elek tepak ketek. Mbah tek oyo etek. Mbah ya oyo tek. Mbah elek koyo ketek. Apakah cucunya ditapuk parut lambenya? Ndak, mbahnya malah senyum. Putune pinter, iya nak ya, mbah ya pak tek. Dia nggak marah, dia elek-elek koyo apa nggak bakal marah nek atine wes ape. Ada mbah kakung gendong cucunya sore-sore mau ke warung,
dapat 5 langkah loh cucune nguyuh awas 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 awas, gak mungkin cucune dibanting, putu kurang ajar, wong tuwek diuyui banting, gak mungkin, malah ngomongi gini yo, cucune pinter kok ngerti nek mbae urung adus, mbae didusi gitu. Tapi kalau hatinya jelek, wong kuwi nek atine elek, jangankan difitnah, jangankan dielek-elek, ya Allah, ana wong ngelirik lho iso marah-marah. Jalan sisipan sama orang ngelirik iso marah-marah. Ngopo lirak-lirik, culek matamu. Nantang, padahal yang ngelirik iku asli wong kero. Lah wong kero iku ngelirik gak ngelirik kan yo ngene-ngene to. Tapi karena hatinya udah rusak, dia marah-marah. Ada orang senyum, ada orang senyum katanya ngece loh, padahal senyumnya ya ngajak senyum beneran, tapi karena hatinya udah terlanjur rusak. Wes kok bayangno wong kero, karena hatinya udah terlanjur rusak. Apa nantang gitu. Nah sekarang gini, gimana supaya hati kita baik? Allahumma sholli ala Muhammad. Izin Mbah Yai saya berdiri mau bagi-bagi door prize. Izin Habib. Nah, gimana supaya hati kita baik? Supaya hati kita baik, satu, kasih merek yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Merek itu pengaruhnya luar biasa loh, pengaruhnya luar biasa. DRW Skincare ini bisa menusantara ya karena merek. Lo merek itu penting. Grup sholawat. Ya kalau grup sholawat di mana-mana banyak grup sholawat, banyak, tiap kota banyak grup sholawat, apalagi akhir-akhir ini setiap daerah itu banyak grup sholawat. Tapi kan beda kalau mereknya Az-Zahir. Tepuk tangan dong. Aku kemarin pas lewat di beranda itu, Az-Zahir memang grup nomor 1 di dunia. Walaupun kesleo tabuane di tengah-tengah, tapi tetap tidak ketoro. Ngono. Mbok sapa sing ngupload? Loh, iya betul memang nggak ada apa grup secanggih Az-Zahir ini belum ada di dunia, satu-satunya di dunia. Ngene kok murah lho piye? Sama-sama grup sholawat, beda merek, beda kualitas, beda nilai, dan tentunya beda semua karena merek. Lu tak kasih contoh sampean, air bahasa Inggrisnya the banyu, air mineral wes sampean lek ngarani air apa to? Air putih. Mbok gak jawab kok. Air apa? Cok air putih, air bening. Air putih ki air kapur, air putih. Air susu. Wes, air bening diwadahi kendi. Purworejo ngertos kendi napa mboten? Dijual payu napa mboten? Mboten, soale mereke merek kendi. Air bening diwadahi kendi, dijual nggak payu karena mereknya merek kendi. Tapi air bening dikemas diwadahi botol, dikasih merek. Nah kayak gini misalnya, ndak usah tak sebut wong bukan sponsor, jadi mahal gitu loh. Halo, paham nggak iki diomongin? Paham kan? Racian kecantikan aslinya nggo tul aslinya iki DRW iki aslinya obat jerawat, aslinya obat jerawat nggih Pak Dokter nggih. Asli aku ngerti kuwi obat jerawat. Kuwi ceritane kan siapa? Mita itu waktu hamil kan wajahnya penuh jerawat, jadi menakutkan gitu loh. Suaminya sendiri ngelihat wajahnya kan ketakutan. Akhirnya suaminya berusaha cari solusi, ini gimana supaya jerawatnya hilang, supaya jerawatnya sembuh. Coba-coba racik-racik. Waktu itu ya ono merica, ono tumbar, kunir, keluwek. Dicoba-coba, diracik-racik. Percobaan pertama, lo kok tambah besar-besar jerawatnya, gagal. Coba lagi, ditemukanlah DRW Skincare. Kemudian lihat wajah istrinya tercinta.
Dadinya seperti itu, jerawatnya sembuh dan ternyata kok makin hari kok makin glowing, makin hari kok makin glowing. Nah, alangkah bagusnya kalau ini juga ditularkan kepada perempuan-perempuan yang jerawatan kayak gitu. Nah, nanti insya Allah akan saya praktekkan. Aku ya pengen putih kaya ndekne to. Ya biar kalau kita lagi bersanding itu biar nggak terlalu col. Kan sementara ini kalau habis ngelihat beliau tulus ngelihat saya kan bainas sama was sumber minyak. Aku ya pengen yo selisih tapi nggak jauh-jauh gitu loh. Maksudku, tolong Pak Dokter ya. Sama krunya Az-Zahir Pak Dokter. Sama krunya Az-Zahir ya biar sedep dipandang gitu Pak Dokter. Tolong toh syuting toh Pak Dokter, wajahku berminyak Pak Dokter ya. Oh before sama after ya. Ini before ini after ngono maksudnya. Ayo berdiri. Ini before ini after gitu. Ya makasih Pak Dokter. Jadi nanti DRW Skincare itu fotonya ada 2, foto saya sama fotonya Habibidin. Yang foto saya wajah saya ditulisi before, yang wajah saya ini after ngono ya. Makasih. Tak viralno iso di. Ya Allah ya Karim. Tekan diki mau aku ngomong. Nah, kasih merek yang bagus, gitulah. Lah, kita itu ibarat banyu bening, ibarat air bening, kalau mereknya bagus harganya semakin mahal. Kita juga punya barang yang bening pemberian Allah. Apa itu? Roh atau minimal nafas. Kita dikasih sesuatu yang bening sama Allah, roh, nafas. Kalau pengen mahal, kasih merek yang bagus. Apa merek yang bagus? Nggak ada merek sebagus Allah dan Rasulullah. Keluar masuknya nafasmu, Allah, 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 Allah. Melebu metune ambekanmu, paringi merek Allah, Allah, Allah. Larang uripmu, mahal nilaimu karena dirimu bermerek, mereknya Allah. Nafasmu yang bersih, yang jernih itu, yang bening itu, kasih merek Allah dan Rasulullah. Zikir sholawat, zikir sholawat, zikir sholawat, zikir sholawat. Larang sampean, soalnya ngapunten, nasibe sampean ini podo karo plastik. Plastik itu kalau dalam masih ono jajane, mulya ngalor ngidul dicangking wong, mergo njero sik ono jajane. Tapi nek jajane wis entek, plastike dibuang. Sampeyan yo ngono, selama isih ana roh ana nyawane, sik mulya riwariwi ngalor ngidul, rohmu ilang, nyawamu ilang, diguak ning kuburan dipendem dadi panganane set sampean. Iki calon-calon dipangan set iki. Beledos nang jero kuburan. Makanya lek kepengin larang, kasih merek yang bagus. Faham? Faham? Sembuh aku petentengan. Yang kedua, kalau pengen mahal, diiseni karo isi sing apik. Isi itu juga mempengaruhi. Isenono isi sing apik. Apa isi sing paling apik? Isi sing apik itu isi sing ndak iso rusak. Selama masih bisa rusak berarti belum bagus. Apa yang nggak bisa rusak? Satu-satunya yang nggak bisa rusak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ayo, sampean lek kepengin mulya, kepengin larang, ayo jiwa kita diiseni dengan isi yang terbaik. Isi yang paling apik adalah isi yang tidak bisa rusak. Yang tidak bisa rusak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya.